Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 18. Rasa yang mulai ada. Pagi yang cerah. Udara segar masuk ke rumah saat jendela kamar dan dapur dibuka. Memberikan sedikit ketenangan saat menghirupnya. Setelah semalaman berkubang dalam air mata kesedihan. Dan meski sesak masih terasa. Karena tak ada jawaban pasti yang Dava berikan atas pertanyaan Aira semalam. Semua terasa masih menggantung. Tidak ada kepastian bagaimana hati Dava sesungguhnya. Sesak itu pasti. Siapa yang tak sakit hati saat suami masih tenggelam pada cinta masa lalu? Namun, bukan berarti Aira harus ikut tenggelam dalam rasa sakit terlalu dalam. Cukup mengadu pada Sang Maha membolak-balikkan hati. Pada sepertiga malam. Kemudian berusaha memberikan yang terbaik untuk suami. Agar cinta itu bisa tumbuh bersemi. Pukul 6 pagi. Aira telah selesai membuat sarapan. Nasi goreng telur ceplok. Juga telah selesai membersihkan pelbagai ruangan. Aira menyibakkan tirai biru muda ruang tamu. Membuka pintu dan menyapu halaman depan. Tersenyum dan memberi anggukan saat ada tetangga yang menyapa. Suasana sekitar sudah sangat ramai. Banyak warga berlalu lalang di jalan. Ada yang sibuk menjemur pakaian. Ada yang menyuapi anak-anaknya di teras depan. Ada juga yang mengelap motor atau memberi makan burung kesayangan. Lalu para pedagang keliling sudah mulai ramai berteriak memanggil pembeli. Di seberang rumah Aira, ada pedagang bubur ayam yang sudah dikerubungi ibu-ibu. Mengantre membawa mangkuk masing-masing. Aira hanya tersenyum saat salah satu ibu-ibu memanggil dan menawarkan bubur ayam. Mungkin lain kali akan mencoba sarapan bubur. Setelah halaman bersih, Aira segera masuk. Meletakkan kembali sapu dan mencuci tangan. Sudah jam setengah 7. Tetapi Dava belum juga bangun. Aira memilih untuk mandi lebih dulu. Rutinitas pagi yang hampir setiap hari dijalani. Kemudian masing-masing berangkat kerja. Aira masih seperti biasa. Pulang dan sampai rumah saat matahari mulai tenggelam. Mandi dan sholat maghrib. Kemudian lanjut masak untuk makan malam. Kegiatan yang hampir sama setiap harinya. Malamnya, Aira akan bercerita banyak hal tentang rutinitas seharian di toko. Begitulah, berputar terus dan itu-itu saja. Tetapi tak pernah bosan. Kedai milik Dava sudah dibuka sejak beberapa hari yang lalu. Masih sepi dan belum banyak pembeli. Padahal letak ruko tersebut cukup strategis dan ramai. Mungkin karena masih baru dan belum banyak yang mengenal. Azril sendiri gencar memasang promosi di pelbagai media sosial. Terkadang ia rindu mempromosikan kopi di kedai lama. Hanya bisa melihat foto-foto yang masih ada. Sebagai kenangan. Sore ini Dava dan Azril memilih duduk di kursi plastik di depan kedai. Sudah 1 jam lebih belum ada pengunjung lagi. Maka, ia hanya duduk-duduk. Merokok. Sambil bermain gitar. Azril sangat lihai dalam memetik gitar. Tetapi tidak dengan suaranya. Fals dan mungkin lebih baik tidak bernyanyi daripada merusak pendengaran. Nih, Bang, seorang lelaki muda usia 20 datang membawa 2 gelas es campur. Dava menerima dan meletakkan di meja. Azril langsung menyambar dan menyeruputnya. Mendesah lega saat kerongkongan yang kering akibat terik mentari seharian ini seolah membakar tubuhnya. Memang begitulah Azril. Hal biasa bisa membuatnya bahagia. Atau selalu menyikapi sesuatu secara berlebihan. Numpang duduk sini dulu. Ya, Bang. Panas. Lelaki muda itu meraih satu kursi kosong. Mengelap keringat di pelipis dan mengipas wajahnya. Panas-panas gini pasti laris es campurnya. Kan? Tanya Azril setelah meletakkan kembali gelas ke meja. Alhamdulillah lumayan. Mereka pun tenggelam dalam percakapan. Azril yang kembali memetik gitar dan bernyanyi. Diledek oleh lelaki muda bernama Arul itu. Dava tertawa dan membenarkan perkataan Arul bahwa suara Azril memang merdu. Alias merusak dunia. Arul meminta gitar tersebut dan ternyata lelaki ini memang jago bermain gitar. Suaranya pun enak didengar. Ya iyalah. Lo mantan pengamen. Wajar kalau bagus suara lo. Azril menoyor kepala Arul. Lah gue kan mantan anak pejabat. Pejabat apaan? Dava mengernyit. Pejabat yang mengurus kesejahteraan para kambing. Anjir. Dava terbahak. Menyepak kaki Azril. Oh. Orang tua Bang Azril ini juragan kambing. Ya. Tanya Arul di sela tawa. Iye. Kenape? Lo kalau mau beli kambing. Sama gue aja.
Entar gue kasih diskon. Azril mengambil ponselnya di meja, membuka galeri dan memperlihatkan koleksi foto kambing milik emaknya. Dava tak kuasa menahan tawa. Namun, saat-saat seperti ini yang terbayang adalah bertiga dengan Andreas. Sudah cukup lama ia sama sekali tidak tahu kabar lelaki itu. Sama sekali tidak tahu bagaimana kabar kedai-kedai yang dirintisnya dulu. Apakah semakin berkembang? Atau justru menurun? Dava sangat ingin tahu. Tetapi ego selalu mengambil alih dan akhirnya kembali bersikap tidak peduli. Tanpa ada yang tahu bahwa tak jauh dari kedai tempat Dava dan Azril bersenda gurau bersama penjual es campur keliling itu, ada seseorang yang mengamati sejak tadi. Duduk sendiri di dalam mobil jas putih. Pandangannya menerawang dengan pikiran melayang. Ekspresinya datar, tangan mencengkeram kuat setir mobil dengan helaan napas tak beraturan. Dialah Andreas. Lelaki itu entah sejak kapan selalu menghentikan mobilnya di tepi jalan tak jauh dari kedai Dava. Duduk termenung memandang datar, akan pergi jika bosan atau matahari sudah mulai tenggelam. Dan kali ini, kedua matanya berkaca-kaca menyaksikan pemandangan yang mengingatkannya pada saat awal-awal ia membantu Dava merintis usaha. Saat masih sepi dan mereka akan duduk-duduk santai di depan dengan gitar di tangan. Memaki Azril yang tak mau berhenti bernyanyi. Semua itu sungguh mengingatkannya kembali pada kenangan masa lalu. Persahabatan itu hancur seketika karena ulahnya. Yang Andreas heran. Kenapa Dava sama sekali tidak melawan? Bukankah lelaki itu sama keras kepalanya dengan dirinya? Mengapa sekarang hanya diam saja saat ia merampas semua kedai itu? Hatinya bertanya. Sesak karena penyesalan itu perlahan menyusup. Membuatnya ingin sekali menemui Dava dan meminta maaf. Memperbaiki semuanya agar kembali seperti semula. Namun, lagi-lagi ego yang tinggi mengalahkan hatinya. Andreas masih diam di sana dengan perasaan tak keruan. Bahkan terkadang berpikir, kenapa ia bisa sebegitu tega pada sahabatnya sendiri? Mengapa ia bisa berubah menjadi orang jahat hanya karena sakit hati? Hanya karena kekuasaan dan diri yang merasa tidak dihargai. Kebanyakan manusia memang seperti itu, bukan? Saat ego mengusai, tanpa pikir panjang langsung melaksanakan apa yang ada dalam pikiran. Memuaskan nafsu. Namun, saat semua sudah reda, hati dan pikiran sudah dingin, maka penyesalanlah yang terjadi. Andreas mengusap wajahnya secara kasar, mengembuskan napas panjang, kemudian mengemudikan mobilnya. Berlalu begitu saja, membawa sesak di dada. Egonya masih tinggi. Meminta maaf hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dava pulang dengan wajah lesu. Kedai hari ini sangat sepi. Akhir-akhir ini memang semakin menurun jumlah pembeli. Jika biasanya ia pulang sekitar jam 9 atau 10, kali ini Dava pulang jam setengah 8. Malas dan bosan hanya duduk-duduk santai di kedai. Aira tersenyum dengan mata berbinar menyambut kedatangan Dava. Meraih tangan dan menciumnya seperti biasa. Setidaknya, Aira bisa menjadi obat lelahnya saat ini. Wanita yang selalu setia menunggunya pulang. Bahkan terkadang sampai tertidur di kursi ruang tamu. Abang mau makan dulu atau mandi dulu? Aira menyerahkan segelas air putih kepada Dava yang duduk bersandar di kursi. Makan dulu aja, udah lapar soalnya. Dava menerima gelas tersebut. Meneguknya setengah dan mengembalikan ke Aira. Aira siapin semuanya di meja dulu. Ya. Kebetulan baru matang. Masih anget. Aira meletakkan gelas ke meja. Menyelipkan rambut di telinga. Berjongkok untuk melepas sepatu Dava dan menggantikannya dengan sandal biasa. Dava tersenyum. Tangannya terulur menyentuh puncak kepala Aira. Mengusapnya pelan. Aira mendongak. Memberikan senyuman. Aira terlihat semakin cantik saja setiap harinya. Entah memang begitu atau hati Dava yang mulai menatap berbeda. Aira memang wanita luar biasa. Mungkin jika wanita lain sudah meminta cerai sejak pertama. Namun, Aira berbeda. Istrinya ini sangat sabar menghadapi perangainya yang suka berubah-ubah. Setia mendampingi meski sekarang ia tak punya apa-apa. Dan yang lebih dari itu, Aira selalu melayani dengan sepenuh hati. Seperti sekarang ini, melepas sepatu. Dava sudah sering mengatakan tidak perlu melakukannya. Namun, Aira memaksa. Ini sudah menjadi kewajiban Aira. Bang, Aira hanya ingin mencari ridho dan keberkahan dari Allah, dengan cara mengabdi kepada Abang. Karena hal sekecil apapun yang Aira lakukan dengan ikhlas untuk Abang,
Insya Allah berpahala. Beginilah jawaban Aira saat Dava melarangnya. Tentu Dava melihat dan merasakan bahwa cinta Aira begitu besar untuknya. Membuat Dava selalu merasa bersalah karena telah menyakiti hati sebaik Aira. Istri sempurna baginya yang mungkin tidak dimiliki oleh lelaki lain di luar sana. Abang cuci tangan dulu. Gih. Aira siapin makanannya di meja. Aira tersenyum dan berdiri. Tatapan Dava justru tertuju pada kalung bermata biru yang dipakai Aira. Tangannya terulur menyentuh kalung tersebut. Mengernyit dan bertanya. Kalung dari mana ini? Ra. Dari Mas Ilham. Bang. Dulu. Ilham siapa? Sambar Dava sebelum Aira meneruskan ucapannya. Ini dulu kado pernikahan yang pernah Aira kasih tunjuk ke abang. Perasaan gak pernah kamu kasih lihat sebelumnya. Abang lupa. Ya, dulu kan Aira sudah minta izin sama abang waktu dapat kado dari Mas Ilham. Kado pernikahan. Terus abang bilang, simpan saja. Aira baru sempat buka. Dan ternyata isinya kalung. Sayang kalau nggak dipakai. Kalungnya cantik. Aira tersenyum. Menyentuh kalung yang berkelip di dada. Dava memicingkan mata. Mencoba mengingat. Namun, yang ada di pikirannya justru hal lainnya. Ilham siapa sih? Sampai ngasih hadiah kalung. Mas Ilham itu, dia mantan mahasiswanya Bang Hizam. Dan yang pernah melamar Aira juga waktu itu. Jawab Aira tak enak hati. Melamar kamu. Aira mengangguk samar. Dava mendengkus kasar. Berdiri dan mendesah pelan. Lepas kalung itu. Aku nggak suka lihatnya. Tanpa kata lagi. Dava melangkah pergi ke kamar mandi.